Partikel wa itu mempunyai fungsi yang pertama yaitu menunjukkan topik kalimat. Oke, yang pertama itu menunjukkan topik kalimat. Yang mana sih topik kalimat itu? Hai guys. Desuke-san, gomenasai. Manashite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau bahas tentang cartep pakai partikel wa dan ga. Oke. Oke. Oh ya, sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Nih, aku udah tulisin banyak nih. Nah, aku udah tulisin lagi, udah tempel banyak tulisan subscribe biar kalian gak lupa buat subscribe channel aku dan juga like, share ya ke teman-teman kalian. Oke? Onegaishimasu. Iya. Onegaishimasu. Onegaishimasu. Oke, langsung aja. Kita bahas dari partikel wa dulu. Partikel wa itu mempunyai fungsi yang pertama yaitu menunjukkan topik kalimat. Oke, yang pertama itu menunjukkan topik kalimat. Yang mana sih topik kalimat itu? Oke, topik kalimat adalah kata yang ada di depan partikel wa. Oke, jadi itu adalah topik kalimat. Lalu, yang artinya, yang kita beritahu kepada lawan bicara adalah tentang topik kalimat tersebut. Oke, jadi seperti itu. Kalau menunjukkan topik kalimat, maka yang kita beritahu kepada lawan bicara adalah tentang topik kalimat tersebut. Oke. Jadi, kalau yang kita bicarakan itu adalah tentang topiknya, maka bisa berupa status si topik atau keadaan si topik atau apa yang dilakukan si topik tersebut. Oke. Oke, kita lihat contoh kalimatnya biar kalian makin ngerti. Kalimat yang pertama, dia mahasiswa. Dia mahasiswa. Jadi kalau kalimat seperti ini jelas kita ingin memberitahu kepada lawan bicara tentang topiknya. Nah, topiknya di sini adalah dia. Jadi yang kita ingin beritahu adalah mahasiswanya. Jadi kalau dia mahasiswa berarti tentang status si topik. Oke. Jadi ini berbicara tentang status si topik. Jadi kalau kita terjemahkan menjadi kare wa daigakusei desu. Kare wa daigakusei desu. Oke. Seperti itu. Contoh berikutnya lagi bisa mungkin saya karyawan. Saya karyawan. Berarti di sini saya adalah topik dari kalimatnya. Dan yang kita ingin bicarakan adalah status saya, yaitu karyawan. Maka terjemahannya menjadi watashi wa kaishain desu. Watashi wa kaishain desu. Seperti itu. Contoh berikutnya. Jepang adalah negara yang indah. Jepang adalah negara yang indah. Nah, di sini topik kalimatnya adalah Jepang. Oke. Dan yang ingin kita beritahukan kepada lawan bicara adalah tentang Jepangnya. Apa itu? Tentang keadaan negara Jepang, yaitu negara yang indah. Oke. Seperti itu. Jadi ini membicarakan tentang keadaan negara Jepang. Maka terjemahannya menjadi Nihon wa kirei na kuni desu. Nihon wa kirei na kuni desu. Seperti itu. Kemudian contoh berikutnya, rambut saya panjang. Rambut saya panjang. Nah, kalimat seperti ini maka topiknya adalah rambut saya. Rambut saya adalah topiknya. Maka karena rambut saya adalah topiknya, maka yang kita ingin bicarakan adalah apa yang setelah rambut saya tersebut, yaitu gambaran atau keadaan dari si topiknya, yaitu panjang. Maka kalau diterjemahkan menjadi watashi no kami wa nagai desu.
Watashi no kami wa nagai desu. Seperti itu. Contoh berikutnya lagi, biar kalian makin mengerti. Suzuki sudah pulang ke Jepang. Suzuki sudah pulang ke Jepang. Nah, di sini topiknya adalah Suzuki. Jadi, kalau Suzuki topiknya, maka yang ingin kita bicarakan adalah tentang Suzuki, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Suzuki, yaitu sudah pulang ke Jepang. Oke, jadi bisa dibilang juga kalau menunjukkan topik ini, topik kalimat, fungsi yang pertama, maka fokusnya adalah apa yang ada setelah wa-nya. Apa yang ada setelah partikel wa adalah fokus dari kalimatnya. Maka kalau kalimat Suzuki sudah pulang ke Jepang diterjemahkan menjadi Suzuki-san wa Nihon ni kairimashita. Suzuki-san wa Nihon ni kairimashita. Oke, sudah makin mengerti kan? Oke, kita lihat lagi biar makin mengerti. Oke. Contoh berikutnya. Oke. Ini seorang anak menanyakan kepada ibunya, "Ma, nasi gorengnya sudah jadi?" "Ma, nasi gorengnya sudah jadi?" Oke, kalau kalimatnya seperti ini, maka topiknya adalah nasi goreng. Karena nasi goreng adalah topiknya, maka yang ingin kita bicarakan adalah apa yang ada setelah nasi gorengnya, yaitu sudah jadi. Nah, fokusnya adalah sudah jadi. Nah, kalau kalimat seperti ini kita terjemahkan dalam bahasa Jepang menjadi Oka-san, nasi goreng wa dekimashita ka? Oka-san, nasi goreng wa dekimashita ka? Seperti itu. Nah, ini juga kalau dibilang membicarakan tentang si topik, yaitu tentang keadaan, yaitu keadaan nasi gorengnya. Oke. Jadi sama seperti yang contoh Jepang adalah negara yang indah. Jadi membicarakan tentang keadaan atau gambaran. Contoh berikutnya, misalnya seorang adik bertanya kepada kakaknya, "Kak, latihannya sudah selesai?" "Kak, latihannya sudah selesai?" Nah, kalau kalimatnya seperti ini sama, maka topiknya adalah latihannya. Maka karena latihannya adalah topik dari kalimatnya, maka yang ingin kita bicarakan adalah apa yang setelah kata setelah latihannya, yaitu sudah selesai. Oke, fokusnya adalah sudah selesai. Seperti itu. Maka kalau kita terjemahkan menjadi One-san, renshu wa owarimashita ka? One-san, renshu wa owarimashita ka? Seperti itu. Kemudian ada kalimat lagi, ini masih kalimat bertanya, yaitu orang itu siapa? Orang itu siapa? Nah, kalau kalimatnya seperti ini, maka topiknya adalah orang itu. Orang itu adalah topiknya, dan yang ingin kita bicarakan adalah apa yang ada setelah orang itu, yaitu siapa. Oke. Jadi kalau diterjemahkan menjadi ano hito wa dare desu ka? Ano hito wa dare desu ka? Seperti itu. Atau ini agak mirip, sama juga polanya, cuman perbedaan sedikit. Misalnya, orang yang ada di lobi siapa? Orang yang ada di lobi siapa? Oke. Di sini topik kalimatnya adalah orang yang ada di lobi. Oke. Karena itu adalah topiknya, maka fokusnya atau yang ingin kita bicarakan adalah siapa, yaitu kata yang ada setelahnya, yaitu siapa. Dan kalau diterjemahkan menjadi Robi ni iru hito wa dare desu ka? Robi ni iru hito wa dare desu ka? Seperti itu. Oke, kita lihat lagi biar kalian makin ngerti dan makin ngerti lagi. Ini masih tentang kalimat bertanya. Kalimatnya seperti ini. Orang yang menang siapa? Orang yang menang siapa? Nah, kalau seperti ini, maka topiknya adalah orang yang menang.
Nah, karena ini adalah topiknya, maka yang ingin kita bicarakan adalah siapa. Jadi kalimat atau kata yang setelah topiknya. Maka kalau kita terjemahkan menjadi, ini juga sama, kata hito wa dare desu ka? Kata hito wa dare desu ka? Oke, seperti itu. Kemudian contoh berikutnya, kalau kita ingin bilang, kalau ke bandara, gimana cara perginya? Kalau ke bandara, gimana cara perginya? Nah, di sini topik dari kalimat ini adalah kalau ke bandara. Kalau ke bandara adalah topiknya. Maka fokusnya adalah kata setelah itu, yaitu gimana cara perginya. Gimana cara perginya adalah fokusnya atau yang ingin kita bicarakan. Maka kalau kita terjemahkan ke bahasa Jepang menjadi Kuko ni wa doyatte ikimasu ka? Kuko ni wa doyatte ikimasu ka? Seperti itu. Kalau misalnya ke stasiun, maka kalimatnya menjadi gimana kalau ke stasiun gimana cara perginya? Kalau ke stasiun gimana cara perginya? Maka kalau ke stasiun itu adalah topiknya dan kata setelahnya adalah fokusnya atau yang ingin kita bicarakan. Menjadi kalau diterjemahkan eki ni wa doyatte ikimasu ka? Eki ni wa doyatte ikimasu ka? Seperti itu. Oke, aku rasa cukup contoh kalimatnya. Dan untuk fungsi partikel wa yang pertama yaitu menunjukkan topik kalimat, seperti itu pembahasannya. Jadi bisa dibilang untuk fungsi yang pertama yaitu menunjukkan topik kalimat ini, fokusnya adalah kata yang ada setelah partikel wa-nya. Oke, sini ya, partikel wa-nya. Jadi di sini topiknya, lalu partikel wa, lalu fokusnya atau yang ingin kita bicarakan. Atau bisa dibilang juga kita membicarakan tentang topiknya. Bisa keadaan, bisa status, bisa apa yang dilakukan oleh topik. Oke, terima kasih udah nonton sampai selesai. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Tsugi no video de aimashou. Mata ne.